3, 2, 1, rolling action. Welcome back to Beatsco. Evan Abed will make you KO. Kita di segmen ngebir kali ini kisah inspirasi dari seorang wanita cantik, konten kreator, dan car enthusiast. Itu yang paling penting. Kenapa? Ini berhubungan dengan passion kita semua di dunia mobil, tapi nggak semua orang ngerti mobil. Tapi wanita ini punya cara tersendiri untuk menyampaikan bagaimana dia mereview sebuah mobil yang awalnya sangat tidak dipercaya, bahkan diragukan. Ini berita gue lansir dari autoevolution.com. Kisah seorang wanita cantik, auto reviewer terkaya di dunia, YouTuber nomor 1 saat ini untuk konten kreator reviewer mobil. Siapa namanya? Let's check it out. From being bullied to million-dollar cars, supercar Blondie story is inspirational. Seperti yang gue bilang tadi, ini kisah sangat inspiratif buat kita semua. Becoming a content creator or an influencer is any field is seen as the most desirable non-job you could possibly get. Hari ini pekerjaan menjadi content creator adalah idaman semua orang. Tapi gimana jadi suksesnya? It's something else, baby. Especially with the younger generation, but as most who try will find out the hard way, is one where the reward are rare and a success available only to a handful. Semua orang punya kesempatan yang sama, tapi bicara sukses, tinggal kita lihat siapa yang paling bekerja keras. Oke, gue baca ya, karena ini ngebir, lu dengerin doang, ngebaca berita. Dededede. Alex Hirschi is one of those success stories in the influencer world. Today, as supercar Blondie, she's the most popular car influencer online, and that means she also makes the highest amount per post, an estimate $1.4 million for a single post, 1,4 juta dolar sekali post, whether it's a video on YouTube or a tweet. Supercar Blondie, the Australian expat living full-time in Dubai, is living every car enthusiast's wildest dreams. Getting to travel the world for auto events, being over test drive in the world's rarest and most expensive vehicles, and getting to speak with auto leaders, celebrities, and car collectors. She's even started her own car collection. Jadi dia memulainya dari Dubai, seorang expat Australia yang mencari peruntungan di Dubai untuk menjadi car influencer. But it's not easy. Gue lanjut. It hasn't always been smooth sailing though. She says in a brief chat with The Sun, when she decided to give up her full-time job as a radio presenter to dedicate all her time to her passion for cars, she did not get the reception she was expecting. If anything, she found herself in a male-dominated industry. Jadi dunia mobil ini kan emang didominasi oleh laki-laki. Dia ingin mematahkan hal tersebut untuk menjadi wanita pertama yang break the rules. Being bullied for being a woman and for lacking the experience of her peers, even though her goal all along was to present cars from a layman's perspective. Jadi dia ingin ngerubah sudut pandang dari sudut pandang orang biasa aja, yang selama ini orang review mobil tentang speknya, ininya, itunya. Dia enggak, dia cuma melihat dari sudut pandang orang biasa, apa yang menarik dan seterusnya. Ini yang dia bilang, I felt hugely judged in this space when I was starting out. I didn't just feel judged, I was judged, she says. I was almost always the only woman in the room at car event. There would be lots of whispering when I walked in the room and a lot of bullying behind the scenes. It wasn't fun.
not only was I judged as a woman in this space, but I also wasn't a car expert. I was talking about cars in layman's terms so that we could all understand and be a part of this world. Gue bukan seorang ahli mobil, tapi gue cuma pengen semua orang mengerti tentang dunia tersebut dan ikut andil di dalamnya dengan cara sudut pandang orang biasa. Kurang lebih begitu. She's not resentful for it. It's almost as if she's saying she wanted the car world to be more open to everyone else, including the folks who couldn't tell a Porsche from a Ferrari, and that's why she kept at it. As for how glamorous her life is today, it's not every day like what we see in her videos and posts. Indeed, she does have a jet-set lifestyle and is always surrounded by fancy rides, celebrities, designer dudes, and the best of everything. But behind all this and her following of 70 million and the team of 25 staff, she swears there is a lot of hard work, close to zero personal time, and the determination to prove naysayers wrong. Singkat cerita, Alex Hirsch ini adalah seorang wanita yang lahir pada tahun 85. Mulai dari kecil dia udah suka sama mobil berkat ayah dan kakaknya. Tapi tidak seperti ayah dan kakaknya, dia suka mobil lebih karena bentuknya, uniknya, atau fiturnya. Tidak seperti ayah dan kakaknya yang mengoprek mesin dan ini itunya. Itu yang membuat Alex Hirsch ini, atau yang sekarang disebut Supercar Blondie, suka sama mobil. Sampai dia bercita-cita suatu hari ingin punya mobil mewah. Di umur 15 tahun, dia pergi ke Amerika dan untuk pertama kalinya melihat sebuah limousine yang bagi dia orang Australia di pedalaman yang tidak kaya-kaya banget, hal itu sesuatu banget dan membuat dia berdecak kagum sampai dia ingin memiliki mobil tersebut suatu hari nanti. Singkat cerita, Supercar Blondie ini bekerja atau punya background sebagai jurnalis. Dia bekerja di sebuah stasiun radio, dia berkeliling mulai dari Singapura sampai Dubai. Di Dubai, awalnya dia mencoba merental mobil untuk membuat sebuah konten dan membuatnya menarik dengan caranya tersendiri. Tapi apa yang terjadi? Cemoohan, bullying, bahkan komen-komen negatif di sosmednya membuat dia sangat depresi. Bahkan ada keinginan untuk berhenti melakukan itu semua. Gak mudah perjalanan Supercar Blondie dari awal sampai sekarang menjadi salah satu wanita, bahkan mungkin satu-satunya wanita car reviewers benar ya menjadi terkaya dan punya banyak followers. Followers dia kurang lebih 70 juta orang di berbagai platform sosmed. Banyak hal yang dia ceritakan yang awalnya berat banget yang dia jalanin sama suaminya sebagai kameramen, dan banyak cemoohan, bahkan underestimate atau nggak dianggap lah kalau bahasa kita, karena dunia ini dunia yang didominasi oleh laki-laki. Tiba-tiba ada seorang perempuan yang notabene-nya juga bukan car expert atau orang yang ahli di bidang mobil, tapi hanya orang biasa aja. Berdasarkan hanya kecintaan dan kesukaannya terhadap mobil, itu yang membuat dia ingin maju terus dan bikin terus. Awal kontennya mungkin tidak dilihat banyak, bahkan gak ada yang view di YouTube-nya tersebut. Tapi dengan kegigihannya, Supercar Blondie terus bikin konten pantang menyerah. Mobil demi mobil yang dia review atau dia rental lebih tepatnya, diselingi dengan pekerjaan mainly jobnya adalah penyiar radio di salah satu radio bernama Blondie, sampai dia memakai nickname Supercar Blondie at the end.
Seiring berjalannya waktu, kontennya terus growing dan pekerjaan semakin besar dan berat karena berbagai tawaran satu persatu mulai datang dari brand-brand yang bukan ecek-ecek seperti McLaren, Ferrari, Bentley, dan seterusnya. Pertama kali dia bercerita, dia ditawarkan dari sebuah brand Bentley, dipinjamkan mobilnya di akhir pekan untuk direview. Itu yang membuat dia semangat dan akhirnya dia berpikir kalau salah satu brand bisa memberikan kepercayaannya kepada saya, berarti brand lain juga pasti bisa. Akhirnya tercapailah cita-cita tersebut sampai hari ini Supercar Blondie menjadi car reviewers wanita pertama yang bayarannya paling mahal. Dan setiap kali dia ngepost salah satu brand atau satu buah produk yang baru direview, bayarannya jutaan juta dolar, guys. Ini kisah inspirasional banget. Bahkan untuk kita-kita yang baru memulai sebagai konten kreator, banyak banget hal-hal yang kita alami, kesandung berbagai macam hal, mulai dari technical sampai isu yang lain seperti materi apa yang akan dibawakan dan seterusnya. Tapi do what you love. Kalau lo ngelakuin yang lo suka, pasti lo akan nemuin jalannya, walaupun itu memang berat. Tapi Supercar Blondie sudah memberikan kita contoh bahwa apa yang dia lakukan dengan gigih, bahkan berat. Hari ini kita lihat dia udah sukses, tapi pada saat dia memulainya dan dicemooh oleh semua orang, kan kita nggak tahu. Begitu juga mungkin hal itu akan terjadi sama kita. So this Alex Hirsch yang fenomenal banget, yang AKA hari ini disebut Supercar Blondie, seharusnya bisa menjadi inspirasi kita semua. Apalagi dunia yang dia jalanin adalah dunianya laki-laki, yang seharusnya itu menjadi sebuah hambatan terbesar di awal banget kalau dia tidak berpikir no box atau out of the box. Hari ini Supercar Blondie berhasil menyulap jutaan mata untuk mendengarkan reviewnya dia versi orang biasa tanpa technical. Hanya apa yang dilihat keren, apa yang dilihat menarik, tanpa berbicara tentang future atau hal-hal yang sifatnya technical. Jadi singkat cerita, kalau lo mau mulai konten atau pengen jadi konten kreator, tapi lo udah mikir hal yang jauh banget, itu sebenarnya udah awal dari sebuah keterhambatannya lo. Tapi pikirin atau liatin hal yang paling dekat sama lo dan kembangkan tersebut. So, singkat cerita, semoga menjadi inspirasi kita semua. Gua akan selipin sedikit banyak foto-foto Supercar Blondie yang bikin kita makin semangat, dan semoga sampai ke tujuan. Agam signing out. Dadah.